Next you will watch Talkative. Salam Pers. Kreatif mulai dari datang bersama teman-teman kreatif. Halo Sobat Kreatif, balik lagi nih sama salah satu program dari Persma Kreatif, Talkative. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa sih yang nggak kenal orang ini? Pinter, aktivis, aduh, sering turun ke jalan nih, membela hak mahasiswa nomor 1, hak rakyat apalagi. Ini dia, kita sambut Ketua SMA Universitas Negeri Medan, Itkon Wafi Fauzan. Aduh, akhirnya kita undang nih, yang kita tunggu-tunggu, ya kan? Kita mau bahas apa nih? Kita tanya dulu ya kabar-kabarnya ya kan? Gimana nih kabarnya Bang Wafi setelah kemarin habis dari Mubes ya? Iya benar, benar. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik secara fisik, secara mental kurang baik nih sebenarnya. Oh iya. Gitu. Tapi secara fisik kita udah mulai kurang bebannya karena teman-teman di periode selanjutnya sudah mubas gitu dan sudah terpilih. Iya, udah terpilih ya. Berarti Benar. udah terlaksana nih pemiranya nih. Alhamdulillah sudah. Nah, menurut Bang Wafi sendiri gimana nih pelaksanaan pemira kemarin tuh? Mulai dari kesiapannya, baru lalu dari panitia-panitianya dan keperluan yang lainnya secara keseluruhan gimana nih Bang Wafi? Untuk persiapan ya tentu kita tahu kalau persiapan dari pemira itu kan ada lembaga lagi ya namanya KPU kan. Nah KPU itu kan dia punya per fakultas. Nah sayangnya memang kalau di pemilihan SEMA universitas KPU-nya itu tetap KPU di fakultas gitu. Jadi kita yang kita telusuri dari kawan-kawan itu alhamdulillah nggak ada kendala ya. Namun di minat teman-teman di Fakultas Teknik dan Ekonomi itu berkurang. Karena kita tahu di Fakultas Ekonomi dan Teknik itu hanya mendelegasikan 3 anggota senat. Itu untuk Jadi tahun ini terdapat penurunan lah ya dari calon sendiri untuk ke SEMA atau SEMAF begitu Bang Wafi? benar, memang ada penurunan di segi minat dari mahasiswa ya. Terlebih lagi kita memang di Universitas Negeri Medan itu cukup dipush kan tentang akademik kan. Iya, gitu. benar. Apalagi kita punya kurikulum terbaik di internasional. Masya Allah, terbaik. Berikan tepuk tangan dulu untuk Nimet dong. Di karakter building betul. university. Aduh, KKNI-nya tuh bisa ngalahin universitas top ya. Benar. Aduh, jadi menurut pendapat Bang Wafi sendiri nih, dengan penurunan dari angka-angka orang yang mengikuti pemilihan SEMAF dan SEMA, apakah ini termasuk penurunan dari perpolitikan Universitas Negeri Medan sendiri itu atau bagaimana Bang Wafi? Oke, untuk politik kita bagi dua ya. Kalau kita bicara masalah politik nih tentu ada politik birokrasi, ada politik mahasiswa gitu. Kalau kita bicara di ranah kita aja ya, politik mahasiswa hari ini di Universitas Negeri Medan itu dari segi kritisi itu udah mulai meningkat sebenarnya. Tapi dari segi partisipan itu malah menurun. Nah mungkin itu tadi ya, Universitas Negeri Medan masih, kita bukan bilang gagal, tapi masih belum maksimal bicara masalah peningkatan karakter building itu gitu. Jadi banyak teman-teman mahasiswa yang sering kena kritisi, tapi tuh kalau bahasa sekarang tuh baper gitu. Benar. Baper akhirnya jadi terkucilkan sendiri, overthinking dan lain-lain gitu. Akhirnya tidak mau berpartisipasi dalam pesta politik kampus. Wah, sayang banget ya. Padahal tahun ini Universitas Negeri Medan tuh udah mulai buka salah satu prodi baru yaitu hukum bisnis ya kan. Benar. Harusnya dengan adanya hukum bisnis ini, minat dari mahasiswa itu udah harusnya meningkat karena hukum kan termasuk dalam bidang politik juga kalau kita lihat secara garis besar ya kan. Nah, tapi kita sering tahu juga nih Bang Wafi, mahasiswa nih sering bertanya-tanya Bang Wafi, kenapa Universitas Negeri Medan tuh sejak dulu selalu menganut sistem perpolitikan mahasiswa di tingkat SEMA saja? Kenapa tidak meningkat ke tingkat BEM? Seperti kita tahu USUNI udah meningkat nih, UNRI juga kita tahu BEM kan, tapi kayaknya cuma Universitas Negeri Medan nih yang namanya besar tapi politik mahasiswanya masih stuck di SEMA. Menurut Bang Wafi itu kenapa Bang Wafi? Betul. Nah itu tadi ya, kita memang harus
perlu nilai dari atas sampai bawah gitu kan. Kalau di atas birokrasi kita itu belum siap gitu, belum siap untuk politik kampus itu terbakar di mahasiswa gitu. Terbakar tuh semangatnya maksudnya, bukan kampus ini terbakar. Iya, gitu. semangatnya terbakar ya teman-teman. Semangatnya terbakar Iya, gitu benar, untuk benar. bicara masalah demokrasi kampus tuh harus meriah gitu. Nah, yang kedua di mahasiswanya sendiri gitu. Nah, mahasiswa kita hari ini belum cukup melek ternyata dengan politik gitu. Nah, politik itu bukan semata-mata kita menilai dan mengkritisi negara, nggak itu doang. Bukan semata-mata kita tidak suka dengan birokrasi, Iya. bukan. Tapi politik itu lebih dari itu gitu. Politik itu harus membicarakan masalah kamu dewasa tidak kalau kamu dikritisi, kamu bisa berpikir tidak kalau kamu sedang ditekan. Nah, itu juga politik gitu. Jadi kita memang belum siap. Nah, kalau menurut sejarah di Universitas Negeri Medan itu tahun 80-an sebenarnya kita sudah beranjak dari SEMA itu ke PEMA. Itu kalau nggak salah di USU juga tahun 2020 ke bawah itu masih PEMA. Jadi BEM itu di 2020 ke atas, 2021 kalau nggak salah. Jadi tingkatannya itu SEMA, PEMA baru BEM begitu ya? Sebenarnya yang sehatnya seperti itu. Gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan banyak kampus-kampus, apalagi kampus-kampus di Sumatera itu dari SEMA langsung ke BEM. Oh, gitu. Nah, itu sih sebenarnya kenapa hari ini kita belum beranjak ke BEM. Juga ada ya beberapa aturan-aturan tidak baku sebenarnya, tidak tertulis bahwasanya kalau Sofwan pernah dengar tuh kayak kalau kita mau buat BEM itu harus punya harus punya badan usaha di kampus gitu, terus harus punya fakultas hukum, fakultas kedokteran dan lain-lain gitu. Jadi itu yang mungkin membuat hari ini Universitas Negeri Medan belum siap. Oh, belum siap secara banyak hal berarti yang belum dipersiapkan. Tapi sekarang mungkin kalau kita lihat Universitas Negeri Medan udah mulai terbuka ya dengan hadirnya fakultas kedokteran dan jurusan-jurusan terkait hukum seperti itu ya Bang Wafi ya. Berprogres lah. Ya, berprogres lah. Tapi kira-kira persyaratan-persyaratannya untuk menjadi BEM itu apa Bang untuk di universitas tuh? Oke. Kalau kita bicara persyaratan ya, BEM itu dibentuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Itu adalah menunjang daripada kinerja kampus, akademik di kampus, dan menunjang tridharma perguruan tinggi gitu. Nah, itu sebenarnya fungsi dari BEM yang sesungguhnya gitu. Namun gimana sih persyaratannya itu sesuai dengan bagaimana kampus bekerja gitu. Jadi kalau di kebanyakan kampus ya yang aku pelajarin itu mereka itu membuat kongres. Ini tahapan ya, sebenarnya kalau persyaratan baku itu nggak ada sih. Oh, persyaratan secara tertulis nggak ada. Misal Nggak ada. tuh harus dapat persetujuan dari BEM universitas lain itu nggak ada berarti ya? Nggak ada. Itu langsung tertuang di pedoman Ormawa yang dibuat sendiri oleh universitas tersebut gitu. Nah, jadi tahapannya itu sebenarnya ya kita harus melalui kongres dulu. Intinya sebenarnya seluruh mahasiswa atau seluruh jajaran internal kampus baik HMJ maupun semua fakultas itu setuju itu dulu. Lalu beranjak ke atas ke birokrasi, WR3 setuju dan rektor setuju. Itu aja sih sebenarnya. Jadi untuk menjadi organisasi setingkat BEM kita hanya perlu persetujuan dari organisasi bawah dulu, lalu naik ke biro ya, birokrasi kampus gitu. Benar. Berarti yang kita butuhkan sebenarnya yang hal terpenting tuh di birokrasinya pasti ya. Benar. Karena kan kita tahu nih banyak birokrasi emang belum siap untuk membiarkan mahasiswanya itu berpesta politik ya kan. Betul. Entah itu karena takut terkritik ataupun takut suara mahasiswanya tajam ya kan. Benar. Aduh. Jadi menurut Bang Wafi ini kelebihan dari BEM dibanding SEMA tuh apa? Kalau untuk mahasiswa kelebihannya itu tentu di kebebasan berpendapat tadi gitu. Karena kalau kita kontestasi BEM itu orang-orang yang ada di dalam BEM itu adalah orang-orang yang teknokrat, orang-orang yang memang ahli di bidang-bidang ya, tersebut gitu. Nah, jadi otomatis
BEM itu akan solid sebenarnya. Iya. BEM itu akan solid dan akan membuat satu gerakan atau banyak gerakan yang kita anggap itu merugikan birokrasi. Iya, benar. Karena kita nggak bisa pungkiri birokrasi ini masih banyak cacatnya. Iya, dan biasanya juga gerakan BEM ini emang bersebelahan atau emang berkonflik dengan Biasanya seperti itu. kepentingan birokrasi kan, karena Betul. BEM itu mewakili suara dari mahasiswa itu sendiri. Betul. Makanya kayak aku bilang tadi, perlu sebenarnya BEM itu dibuat supaya ya pesta demokrasi itu benar-benar terjadi di Universitas Negeri Medan gitu. Kelebihan selanjutnya itu ya dari segi citra sebenarnya. Citra kampus itu kalau kita bicara Sema, aku udah sering di forum-forum BEM seluruh Indonesia itu kita malu sebenarnya bilang Sema Universitas Negeri Medan. Jadi kita akhirnya mengklaim ya kami udah BEM gitu. Sebenarnya malu, cuman kalau di forum nasional nggak ada lagi Sema sebenarnya, sangat jarang. Iya, emang jarang banget dan aku pribadi cuma denger Sema itu dari Universitas Negeri Medan gitu. Kalau kita main-main ke Unri, kalau teman-teman yang relasinya luas gitu, main ke Unri, main ke USU tuh kayak kalau mamerin organisasinya, aku dari BEM ini loh, aku dari BEM ini, kamu dari mana? Dari itu adalah pokoknya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi kelebihannya baru 2 nih. Iya. Terus setelah itu ada apa lagi nih Bang, kelebihan dari BEM itu sendiri? Nah tadi kan aku udah bilang ya kalau BEM itu citranya itu akan lebih baik di luar gitu. Iya, benar. Nah terus yang selanjutnya itu penganggaran di kampus untuk ormawa internal itu akan lebih transparan. Kita nggak bilang lebih banyak ya, tapi lebih transparan. Walaupun kita tahu sebenarnya banyak yang dipotongin di atas. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau di SEMA sekarang ini transparansi anggaran tuh masih kurang begitu ya? Nggak ada. Karena kita di Musrembang pun, di musyawarah rencana pembangunan Unimed pun kita nggak diajak. Itu artinya kan sebenarnya Unimed ini cuma memperalat, itu kasarnya ya. Kasarnya memperalat ormawa-ormawa internal untuk dapat anggaran dari kementerian. Itu analisis kita. Menurut keyakinan saya. Iya, kan? kita ini kan hanya membahas ya kan. Benar. Aslinya setahu saya Unimed transparan gitu ya kan. Soal anggaran baik gitu. Tiap ormawa ini maju, prestasinya tinggi-tinggi, seperti kita tahu Persma Kreatif Semarang sempat lolos PPK Ormawa di tingkat administratif. Betul. Ya, gitu. Jadi mungkin anggarannya transparan. Betul. Mungkin nggak dikasih tahu ke kami aja. Iya, gitu. Begitu ya. Terlewatkan. Terus, nah akhirnya kalau citra kita sudah baik di luar, kita bakal bisa fundraising yang dengan baik. Tuh. Kita bakal bisa cari uang itu dengan dengan cukup gampang gitu. Karena dari pengalaman kami bersema dalam membuat kegiatan itu sangat jarang gitu. Sangat jarang ada orang yang tertarik untuk mensponsori kita. Bener banget Gitu. kalau ini bener. Kita tahu sendiri acara-acara dari SEMA itu pasti selalu mengharapkan anggaran. Betul. Anggaran karena nggak terekspos gitu organisasinya. Kita tahu sendiri kalau ada acara yang sama dengan dibandingkan SEMA atau BEM USU, orang-orang pasti lebih memilih BEM. Pastinya karena dari citra masyarakat sendiri, BEM itu aktif turun ke lapangan, BEM itu aktivis. Lalu pun pendukungnya banyak, penggeraknya banyak. Tapi orang-orang seperti media televisi juga nggak pernah ngenotis gitu. SEMA turun ke lapangan, ataupun SEMA melakukan aktivitas hari ini ya kan? Sebenarnya lebih ke track menjualnya itu lebih ke USU memang. Iya, benar. Gitu. Jadi yang menjadi PR kita adalah memperbaiki citra kita di luar. Nah, itulah yang sedang kita perbaiki sedari awal SEMA 2025 itu menjalankan tugas gitu. Kita banyak memperbaiki citra bahwasanya SEMA dan BEM itu nggak ada bedanya loh gitu. Sebenarnya walaupun tetap beda. Iya. Gitu. Kita pengen tarik itu aja. Pengen gitu. Kelihatan setara. Benar. Bahwa kita itu ada gitu ya benar, kan. Benar. Makanya kita juga secara kelebihan tadi ya, kita secara kelembagaan memang
tidak bisa tertolong lagi, kita coba dengan secara personal gitu. Kita berhubungan baik dengan kawan-kawan BEM USU, dengan kawan-kawan BEM yang tadi disebutkan UNRI gitu, Iya, benar. dengan kawan-kawan IPB, UI dan lain-lain gitu. Jadi kita banyak belajar sebenarnya. Jadi kita lebih ke fokus branding organisasi sendiri Benar. ya, agar emang kita lebih dianggap ada dalam suatu perkumpulan ataupun diskusi bersama. Karena kita tahu akhir-akhir ini emang SEMA cukup aktif ya dalam mendukung hak masyarakat turun ke lapangan, dan emang sering berkoalisi juga dengan BEM-BEM dari seluruh Indonesia. Betul. Ini merupakan langkah yang bagus sih. Kita apresiasi. SEMA Unimed tahun ini kerjanya cukup bagus. Dan kita juga apresiasi walaupun tanpa anggaran, kemarin cukup besar ya acara yang dilaksanakan di Alhamdulillah. auditorium ya Betul, kan. betul. Cukup bagus banget kita lihat, walaupun dukungan kampus sedikit minim begitu ya kan. Bukan saya ngomong ya. sedikit minim bukan berarti minim ya Ya, kan? betul. Cukup banyak gitu. Jadi kalau kita balik lagi, kita tarik kenapa kita masih belum siap untuk jadi BEM itu, apakah karena masih terlalu terikat dengan kampus gitu Bang? Kita tahu kalau kita setiap organisasi itu pasti di bawah naungan kampus, seperti ada pembinanya dari orang biro ataupun pimpinannya langsung dari biro, sehingga kita tidak bisa terlepas, tidak bisa bebas dalam menyuarakan hak-hak. Karena kita tahu kan kalau kita ingin bersuara nih, kita harus melapor dulu sama pimpinan kita atau sama pembimbing gitu kan. Jadi kalau emang pimpinannya orang biro pasti sedikit sulit, Betul, apalagi yang berseberangan dengan kepentingan mereka. Itu Betul. bagaimana itu menurut Abang? Nah itu tadi kan aku juga sudah notice tadi kan, kalau BEM itu dia lebih bebas Iya, atau benar. lebih independen gitu. Karena yang mengawasi dia itu bukan orang biro, Oh, yang mengawasi dia ada lembaga lagi gitu. Ya, lembaga khusus. benar, namanya DPM. Nah, kalau kita di fakultas namanya BPM. Iya. Nah, tapi kan sekarang dihapus nih. Iya, loh, BPM tuh dihapus. Dengar-dengar seperti itu. Oh. Dengar-dengar seperti Dengar, itu. iya. Soalnya Dihapus. memang sudah tidak terdengar gitu. Jadi sebenarnya, nah itu juga lah kekurangan dari biro itu adalah tidak bisa membuat statuta yang baik dan benar. Iya. Jadi tidak detail disebutkan di pedoman Ormawa BPMF itu harus ngapain, atau BPM universitas itu harus ada atau tidak gitu. Karena kalau teman-teman baca mungkin nanti ya, kalau teman-teman baca itu di pedoman Ormawa nggak ada BPM. Oh, nggak ada. Makanya timbul sendiri, tenggelam sendiri gitu. Wah. Nah, jadi memang suka-suka biro nih. Asal om suka. Iya. Kayak gitu kan. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, sebenarnya ya satu sebenarnya dari birokrasi tadi ya. Yang kedua, mahasiswa sendiri juga nggak siap sebenarnya. Nah, kita menilainya seperti itu, nggak siap gitu. Karena kita sudah pernah coba pancing. Kita sudah pernah coba pancing untuk mengumpulkan seluruh Ormawa. Kita pisah lagi UKM, Semaf gitu. Kita bikin Sapa Fakultas di Semaf, kita bikin silaturahmi di UKM gitu. Sebenarnya untuk menyatukan persepsi. Kita bikin petisi di selanjutnya gitu. Kalau teman-teman tahu, kita bikin petisi untuk kita suarakan ke sana gitu. Tapi teman-teman ternyata nggak berani gitu. Teman-teman nggak berani karena mungkin ya pembinanya juga dosen dari Unimed gitu. Wow. Nah, mungkin ini salah satu cara Unimed untuk ngebungkam itu gitu. Iya. Sedikit mengikat gitu ya. Betul. Jadi hari ini pun baik itu Sema di Univ maupun fakultas itu sudah kehilangan jati dirinya sebagai perwakilan mahasiswa gitu. Karena sejatinya ya, kalau kita balik lagi tadi ke undang-undang tadi, itu BEM harusnya yang memisahkan antara mereka dengan pengawas itu ada lagi lembaganya, bukan ada pembina. Iya, bukan pembina. Sema pun ada pembinanya, sebenarnya lucu. Iya, Itu benar. bukan politik yang baik gitu. Karena udah jelas ditunggangi dengan Betul. kepentingan pribadi tadi. Serem ya ditunggangi ya. Iya, menunggangi. Seakan-akan kita bukan manusia ya. Iya kan, aduh, bahaya juga gitu, dikontrol dari atas dikontrol, ya. Jadi benar. kalaupun kita mau bergerak sedikit, nggak boleh, harus kesini. Begitu. Betul. Ya? Itu yang menjadi kesulitan kita di Sema, dan itulah perbandingan yang paling mencolok antara kita dengan BEM. Iya benar.
Makanya kita juga sedikit sulit untuk mengadakan mensuarakan hak masyarakat, hak-hak mahasiswa di kampus ya kan? Betul, Karena yang di atas kita aja langsung orang kampus begitu. betul. Diizinkan atau tidak kita nggak bisa melawan ya kan Bang. Aduh bahaya banget. Tapi kalau kita lihat dari sistem pemilihan rayanya sendiri nih Bang, ini lebih sehat yang mana? Kalau kita bandingkan nih, pemilihan dari SEMA sendiri atau BEM sendiri itu Bang? Oke, mungkin kalau tadi ingat aku di awal sudah bilang kalau politik itu adalah dewasa. Gitu. Iya. Sebenarnya baik itu sistemnya musyawarah, baik itu sistemnya adalah one man one vote. Kalau kita dewasa berpolitik itu semua sehat. Iya. Tapi kalau kita bicara kontestasi demokrasi, Mm-mm. itu sebaik-baiknya adalah one man one vote. Ha-ha. Gitu. Karena kita kan bicara badan eksekutif ya, Iya. bukan dewan perwakilan gitu. Hmm. Nah, sementara kan kita bentuk SEMA ini kan masih semacam dewan perwakilan. Karena bentuknya mubas, parlementer dia. Iya. Jadi mereka misalnya kayak kalau kita berkaca dari ini ya, berkaca dari pemilu lah. Di pemilu itu kan DPR itu kan dipilih sesuai dapil. Mm-mm. Ada dapil Sumut, dapil Sumbar kan gitu-gitu. Iya, Nah, benar. kita juga sama. Kita ada dapil Fakultas Ekonomi, ada dapil, pokoknya semua fakultas ada dapilnya dan Ha-ha. UKM juga gitu. Lalu dikumpulkan dan dimusyawarahkan bersama untuk cari ketua. Nah, sehatnya itu sebenarnya adalah one man one vote. Karena yang terpenting dalam organisasi adalah meritokrasi. Meritokrasi itu adalah menempatkan orang-orang emang sesuai dengan passion dan bidangnya. Iya, benar banget. Nah, kita ambil contoh kalau di kepengurusan kami, kepala bidang politik hukum dan HAM itu adalah anak teknik. Sebenarnya kan nggak cocok, Iya, melawan banget ya kan? melawan banget. Akhirnya dia harus struggle tuh dengan jangka waktu yang nggak banyak, cuman setahun, nggak sampai setahun pun gitu. Paling ya bersihnya itu cuman 6 sampai 8 bulan. Dalam jangka waktu segitunya dia harus melawan antara teknik dengan bidang dia di SEMA gitu. Iya. Nah, itu yang susah. Kalau kita BEM, kita kan milih cuman 2 nih, Ha-ha. ketua dan wakil. Benar-benar. Nah, ketua dan wakil akan ini yang biasanya ya, Ha-ha. ketua dan wakil akan membuka open recruitment. Kita terlepas dari utang budi politik ya. Iya. Open recruitment inilah yang menciptakan meritokrasi tadi gitu. Jadi yang mau masuk untuk mengisi bidang-bidang itu memang orang-orang yang minat gitu. Mm-mm. Nah, itu yang membuat sebenarnya SEMA itu tertinggal. Dan kurang relevan ya kalau kita Betul. lihat. Untuk Nggak relevan sekarang lagi ini. untuk hal-hal sekarang gitu ya. Mm-mm. Sekarang kita tahu bahkan apa ya, BEM-BEM itu ada mahkamahnya lagi untuk melenggangkan pemira itu gitu, untuk melenggangkan one man one vote itu gitu. Nah, sesuai duga BEM itu kan perlu masa ya. Iya. Kalau kita BEM, otomatis kan masa kita dari setiap fakultas nih, Mm-mm. banyak gitu. Iya benar. Tapi kalau kita sistemnya SEMA, masa kita kan cuma dari fakultas kita, Iya. karena kita dipilih dari fakultas kita gitu. Ya contohnya saya itu ya aku itu ya dipilih dari fakultas ekonomi, masa aku cuma ekonomi gitu. Mm-mm. Dan yang lain pasti beda ya kan kalau pilihannya nggak menang, Bener. pasti nggak mendukung gitu. Betul. Lalu kayak nggak bergerak bersama untuk Betul. kepentingan mahasiswa. Mereka kalau udah pilihannya nggak menang ya udah dilepas Udah. tangan aja. Padahal sebenarnya dia masih anggota senat, Mm-mm. tapi karena mungkin pilihannya berbeda, Iya. akhirnya dia melepaskan diri gitu. Berarti dari sistem pemilihan raya juga sudah kurang relevan ya selama Kurang. ini. Karena kan kita tahu pemilihannya cuma di tingkat SEMA aja, baru yang naik mereka lah yang mewakili suara dari ratusan mahasiswa itu. Nggak tahu lah kita orang itu ngomongin apa gitu. Iya ya kan. Berarti menurut abang sendiri kurang lah untuk sistem pemira ini. Bukan kurang ya. Tahun depan kalau ini masih dipakai, kita akan degradasi demokrasi. Kita akan hancur-hancuran dari sisi politik dan demokrasi di kampus. Semoga SEMA tahun depan itu bisa melanjutkan inisiasi kami untuk menukar SEMA ke BEM. Berarti udah ada nih rencana untuk transisi dari SEMA ke BEM dari periode Bang Wafi Fauzan sendiri. Sudah, kita sudah naik beberapa kali ke birokrasi. Kita sudah ada menyurati 2 kali, petisi sekali. Itu juga di petisi kita juga sampaikan penyampaian SEMA ke BEM. Terus sekali kita sampaikan ke WR3. Nah, hasilnya tetap sama. Ya kita masih di apa ya? Masih di bola-bola lah kalau bahasa Medannya kan, masih dioper-oper kita nih. Nanti kita coba diskusikan sama rektor.
Habis itu nanti kita tanya, oh nanti kita coba diskusikan sama WR terkait gitu. Hmm, Masih masih mandek lah. ambang-ambang ya berarti. Betul. Mereka emang tidak terbuka untuk diskusi secara langsung begitu ya. Benar. Kapan emang Unimed terbuka secara langsung? Oh, wow. Wow, bahaya. Ya, tapi kita tahu sendiri Unimed emang sedikit tertutup ya untuk bidang-bidang politik. Sangat seperti ini. eksklusif. Eksklusif gitu kalau kita bilang. Rektor kita aja mungkin banyak yang nggak kenal gitu. Oh iya. Kemarin kita baru lihat juga abang baru dari fitur Late Camp ya, yang dari kementerian itu ya. Betul. Kalau dari situ berarti mereka juga orang-orang dari perwakilan BEM, ketua-ketua BEM atau wakil ketua BEM seperti itu ya bang? Benar, mereka adalah top leader dari BEM setiap kampus, baik itu BEM, baik itu ormawa eksternal juga ada. Wah, luar biasa. Apakah di pelatihan tersebut juga ada menyenggol soal-soal BEM harus bergerak seperti apa, dan SEMA apakah juga ternotis gitu bang? Pasti, kita Unimed, kalau kita ada di forum-forum nasional, kita selalu sampaikan kalau Unimed itu degradasi politik atau degradasi demokrasi. Nah, kita selalu tanyakan solusi-solusi kepada pihak-pihak kementerian ya. Sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, pasti dilempar ke kampus. Kebijakan kampus kembali. Cuman kita pengen aja supaya orang tahu aja gitu. Orang tahu bahwasanya Unimed ini masih tertinggal gitu. Iya, dari segi kebebasan bersuara itu masih tertinggal ya kan. Betul. Unimed sepertinya masih terlalu takut untuk membuka mahasiswanya berkreasi gitu. Betul, dan satu lagi sebenarnya catatan, bukan cuman birokrasi yang seperti itu. Mahasiswa kita juga takut. Gitu. Wah, iya benar. Kalau kita lihat mahasiswa takut bergerak karena emang ada ikatan gitu. Benar. Ya semuanya ini sebenarnya terhubung ya. Semuanya terhubung ya. Birokrasi menutup itu juga karena takut mungkin terlalu offside gitu kan. Nah, benar. mahasiswa juga nggak mau karena mungkin punya tekanan akademik dan lain-lain gitu. Nah, jadi ini saling berhubungan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melawan ya. Kita punya banyak kampus yang bisa kita contoh gitu. Lalu kalau dari segi kita lihat dari segi politiknya, dari segi ekonomi sendiri bang, kalau penganggaran untuk BEM itu apakah tetap dapat dari kampus bang, atau karena dia bentuknya badan usaha dia harus mencari pendapatan sendiri begitu? Nah, satu dia bakal ada penganggaran organisasi kemahasiswaan, terus dia juga bakal mencari dari luar. Nah, tadi kan aku sudah notice juga kalau kita BEM nilai jual itu lebih mahal. Pasti lebih mahal. Oke, kita ambil contoh misal kita bersamaan antara BEM USU dengan SEMA Unimed ke satu lembaga atau satu instansi. Yang ternotis itu pasti BEM USU. Walaupun mungkin lebih menarik proposal kita atau lebih menarik kegiatan kita dan lain-lain, itu pasti lebih ternotis mereka. Makanya kita butuh hubungan personal dengan teman-teman BEM USU untuk saling menolong. Iya, benar-benar sekali. Tapi apakah kalau ada undang-undangnya kalau anggarannya itu lebih besar di BEM kah, atau emang sama BEM dan SEMA itu anggarannya standar lah ditetapkan? Kalau dia BLU, penganggaran dari kementerian itu udah nggak ada. Itu semua badan usaha. Iya. Semuanya badan usaha, dan BEM itu akan akan dapat juga sebenarnya penganggaran dari sana, cuman kalau tertulis itu nggak ada. Itu sesuai dengan pedoman ormawa sendiri. Iya, kebijakan kampus yang memberikan berarti ya. Wah, luar biasa sekali. Ini hal baru yang kita dapat ya teman-teman. Ternyata anggarannya itu sedikit tertutup gitu. Harusnya terbuka ya kan. Betul. Kita nggak pernah tahu emang anggaran tiap ormawa itu berapa yang di atau universitas lain. Universitas lain. Oh iya. Universitas lain. Universitas Graduate selalu terbuka. Transparansinya nomor 1. Kita tahu hal itu. Akademiknya bagus loh ya kan. Iya, berarti ke Sofwan doang nih terbuka ya. Kita nggak tahu. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini selama 1 tahun memimpin SEMA, apa harapan terbesarnya terutama untuk Universitas Negeri Medan sendiri, yang abang udah ngerasain nih pahit manisnya jadi pemimpin yang ke atas itu ditekan, ke bawah diteriakin. Betul. Nah, bagaimana itu Bang Mafi? Ya sebenarnya nggak banyak ya. Kalau untuk Universitas Negeri Medan itu kan ada 2 nih yang kita hadapi sebagai SEMA.
itu birokrasi dan mahasiswa gitu. Nah, baiknya memang birokrasi itu lebih inklusif, mahasiswa itu lebih berani. Iya. Kita pengennya seperti itu. Karena kalau dua ini sudah menjalankan itu demokrasi bakal lancar-lancar aja. Heeh. Gitu, maksudnya mahasiswa akan berani menyampaikan sesuatu dengan terstruktur ya. Iya. Kita memang sering salah nih dalam komunikasi struktural antara mahasiswa ke birokrasi gitu. Nah, jadi bukan hanya birokrasi, kita juga butuh para pejabat prodi itu sadar, para pejabat jurusan itu sadar, para pejabat fakultas itu sadar bahwasanya mahasiswa itu nggak boleh dilempar-lempar. Gitu. Jadi di Universitas Negeri Medan ini banyak cacatnya sebenarnya, bukan birokrasi doang. Gitu. Jadi daripada kita mikirin yang bukan di tupoksi kita, silakan pikirkan tupoksi masing-masing gitu. Ya mahasiswa tetap dengan akademik dan bersuara dan bersosial serta bersosial. Ya birokrasi silakan jalankan Fungsinya ya, gitu. Fungsinya seperti itu. Kita nggak melulu ya. Memang selalu ada kepentingan di balik batu gitu kan. Benar. Selalu ada kepentingan birokrasi. Tapi itu kan bisa diminimalisir. Benar. Gitu sebenarnya. Ya jangan rakus-rakus sekali lah kan gitu. Iya. Ya kan. Iya, sekedar aja. Kan bukan setahun gitu. Kan setiap tahun mungkin 200 juta bisa lah gitu kan. Soalnya anggaran kementerian yang kami dapat, laporan dari kementerian, sekretariat kami itu ada itu nggak tahu untuk renovasi apa gitu. Nanti bisa dikerangin gitu. Iya. Nanti aku kasih linknya untuk teman-teman gitu. Biar kita bongkar aja sekalian kan. Iya. Nah, itu mungkin ya harapannya ya. Jadi harapannya teman-teman mahasiswa itu bisa berpolitik dengan dewasa, birokrasi itu bisa inklusif untuk mahasiswa. Dan aku pengen sih rektor tuh sekali-sekali turunlah gitu. Turunlah jumpai mahasiswa, jangan inklusif kali gitu. Turun ke sini cuman mau senam dan jogging aja gitu. Jadi itu mungkin. Iya, jadi kita harus tahu Universitas Negeri Medan ini sebenarnya harus tahu bahwa mahasiswa bersuara itu bukan sebuah ancaman. Betul. Itu sebuah evaluasi bagi universitas sendiri. Karena kalau mahasiswa sudah tidak bersuara, pasti ada yang salah di kampus. Betul. Dan mahasiswa dalam bersuara juga harus struktural ya kan, seperti yang Abang Wafi bilang tadi. Kita nggak bisa langsung bilang universitas jelek, universitas itu cacat. Kita harus kembalikan sama diri kita dulu ya kan. Kita itu udah siap belum untuk universitas seperti ini? Kita udah siap belum untuk maju bersama begitu? Karena kita tahu mahasiswa kalau temennya sudah mati tergantung pasti ditinggalin gitu kan. Karena siapa yang bersuara, waktu bersuara ayo bersuara, tapi waktu mati tergantung ditinggal sendiri begitu ya. Lempar batu sembunyi tangan. Iya, lempar batu sembunyi tangan. Mungkin itu ya untuk teman-teman, kita juga satu organisasi, satu universitas, bahkan kita satu keluarga. Betul. Kita nggak boleh saling dibungkam seperti itu. Itu sebenarnya nggak membungkam. Universitas Negeri Medan itu nggak pernah membungkam. Mereka terbuka akan kritik dan saran melalui karya ilmiah. Tapi itu dia. Betul. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja. Mungkin sedikit ya closing statement lain. Ya, closing statement. Balik lagi sebenarnya, silakan teman-teman itu berpolitik dan berdemokrasi dengan dewasa. Hindari segala sesuatu yang tidak di jalannya dan tidak di tugasnya gitu. Karena banyak hal-hal yang sebenarnya kita lewatkan yang harusnya itu ada di koridor kita. Tapi kita kerjain koridor-koridor lain yang bukan tupoksi kita sebagai mahasiswa gitu. Mahasiswa itu bukan saja memikirkan tentang hal-hal akademik. Mahasiswa adalah social control, adalah agent of change di masyarakat, dan di luasnya adalah bangsa Indonesia gitu. Jadi jangan mau disuruh PKM aja, tapi mau disuruh ke jalan. Mungkin itu. Berbaurlah bersama masyarakat. Betul. Iya. Itu dia talkatif kita hari ini. Politik tapi asik. Tidak tajam tapi luar biasa sekali. Bang Wafi Fauzan, terima kasih. Kami ucapkan sampai ketemu di talkatif berikutnya.